Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya mau membuat materi tentang bab 1, yaitu permainan bola besar. Jadi, dalam olahraga permainan bola besar itu terbagi menjadi beberapa jenis olahraga saja. Yang saya presentasikan di sini tidak semuanya, namun saya hanya mengambil contoh beberapa saja olahraga permainan bola besar. Yang pertama adalah bola voli, kemudian bola basket, kemudian futsal, kemudian sepak takraw, rugby, dan handball. Kemudian yang terakhir adalah sepak bola. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi terkait dengan sepak bola, meliputi sejarahnya dan sebagainya. Yang pertama, pengertian sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu jenis permainan bola besar yang dimainkan secara beregu. Pemain dalam sepak bola berjumlah 11 orang atau biasa kita sebut dengan kesebelasan. Lalu sebenarnya apa tujuan dari permainan sepak bola? Tujuan dari permainan sepak bola yaitu memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin dan menahan atau menghalangi bola lawan supaya tidak masuk ke gawang kita. Jadi pada umumnya permainan sepak bola ditentukan yang menang atau kalah berdasarkan jumlah bola yang masuk ke gawang. Dalam artian ke gawang lawan. Semakin banyak kita memasukkan bola ke gawang lawan, maka bisa jadi kita sebagai tim yang menang. Sementara apabila gol yang kita cetak ke gawang lawan itu sedikit, maka kita bisa dikatakan sebagai tim yang kalah. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu dalam permainan sepak bola itu ada beberapa teknik dasar yang harus dipelajari sebagai seorang pemain sepak bola. Yang pertama yaitu menendang atau biasa kita sebut dengan shooting. Teman-teman juga boleh menyebutkan dengan kicking ya. Jadi teman-teman boleh menyebutnya shooting ataupun kicking. Itu untuk yang teknik dasar yang pertama. Kemudian untuk teknik dasar yang kedua itu adalah menggiring. Menggiring dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan dribbling. Kemudian teknik dasar yang ketiga yaitu mengontrol atau controlling. Kemudian yang keempat itu menyundul atau heading. Kelima yaitu mengumpan atau biasa dikenal sebagai passing. Dan yang keenam adalah lemparan ke dalam atau throw in. Jadi itu adalah beberapa teknik dasar yang akan kita juga bahas nanti di slide selanjutnya. Sebelum kita masuk ke teknik dasar, kita cari tahu dulu atau kita mengenal dulu bagaimana sejarah singkatnya sepak bola berada. Jadi, sejarah sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, tepatnya di Tiongkok pada masa dinasti Han. Pada saat itu, sepak bola dimainkan untuk melatih fisik para tentara, sekaligus menjadi hiburan ketika perayaan ulang tahun kaisar. Bola yang digunakan pada saat itu terbuat dari usus dan kulit binatang. Sepak bola modern pertama kali berkembang di Inggris. Permainan sepak bola yang dimainkan di Inggris menetapkan peraturan-peraturan dasar dalam sepak bola. Pada tahun 1365, Raja Edward III melarang olahraga sepak bola karena banyak menimbulkan kekerasan selama pertandingan. Jadi pada saat itu, olahraga sempat dihentikan karena dalam pertandingannya banyak sekali menimbulkan kekerasan, terutama saat pertandingan berlangsung. Kemudian, selama tahun 1800-an, permainan sepak bola dibawa oleh pelaut
pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Jadi, perkembangan sepak bola di dunia itu salah satunya dipengaruhi oleh para pelaut, pedagang, dan tentara Inggris yang pergi ke belahan dunia yang lain, termasuk di Indonesia. Kemudian, tahun 1904, Asosiasi Sepak Bola Dunia atau kita biasa sebut FIFA didirikan di Paris, Prancis dengan beranggotakan Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Prancis. Kemudian pada tahun 1930, Piala Dunia mulai diselenggarakan di Uruguay yang diikuti oleh 13 tim. 7 tim diantaranya berasal dari Amerika Selatan, 4 tim dari benua Eropa, dan 2 tim berasal dari Amerika Utara. Saat ini, olahraga sepak bola menjadi olahraga paling populer di dunia, mengalahkan jenis atau cabang olahraga yang lain. Lalu kemudian, terkait dengan sarana dan prasarana dalam olahraga sepak bola. Terkait dengan sarananya sendiri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terkait dengan sarana, yang pertama adalah bola. Karena bernama sepak bola, jadi alat yang atau sarana yang paling utama adalah bola. Kemudian sarana yang kedua adalah pakaian atau jersey yang biasa kita sebut. Kemudian ada sepatu. Kemudian ada kuns. Keempat ini merupakan sarana yang ada pada olahraga sepak bola. Namun sebenarnya masih banyak lagi sarana yang bisa kalian cantumkan di sini. Namun saya hanya menjelaskan beberapa saja terkait dengan sarana pada olahraga sepak bola. Kemudian kita beralih ke prasarana. Ya, untuk prasarananya sendiri, yang pertama adalah lapangan sepak bola itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada gawang beserta bendera pada sudut lapangan. Itu merupakan bagian sarana dan prasarana yang ada di sepak bola. Namun tentunya di luar dari ini masih banyak sarana dan prasarana yang bisa kalian tuliskan ya, atau kalian bisa cari sendiri seperti itu. Kemudian untuk lapangan sepak bola sendiri, pada pertandingan internasional dewasa, lapangan sepak bola itu memiliki panjang yang berkisar antara 100 sampai 120 meter dan lebarnya 65 sampai 75 meter. Itu untuk pertandingan yang levelnya internasional seperti Liga Champion, Liga Eropa, terus Liga Inggris, Liga Spanyol. Jadi itu merupakan rata-rata atau kisaran panjang dan lebar dari lapangan sepak bola itu sendiri. Kemudian permainan sepak bola itu dimainkan selama 2 kali 45 menit. Jadi dalam artian satu babaknya itu dimainkan selama 45 menit. Kemudian ditambah istirahat selama 15 menit. Jadi di antara babak pertama dan babak kedua itu ada jeda istirahat dan waktunya yaitu sekitar 15 menitan. Kemudian jika pertandingan menghasilkan gol ataupun kedudukan yang sama, maka akan ada perpanjangan waktu selama 2 kali 15 menit. Begitu teman-teman terkait dengan permainan sepak bola. Kemudian kita lanjutkan. Untuk ukuran gawangnya sendiri, untuk panjangnya yaitu 7,32 meter. Ini mengadopsi untuk yang internasional. Kemudian untuk tingginya itu yaitu 2,44 meter. Seperti bisa teman-teman lihat di layar, panjang dan tingginya seperti itu.
Untuk jenis bola, jadi dalam pertandingan resmi atau pertandingan yang diselenggarakan FIFA, untuk bola yang digunakan juga bukan bola sembarangan, dalam artian ukurannya boleh kecil ataupun sangat besar. Namun ada standarisasinya terkait dengan bola yang digunakan. Untuk jenisnya, bola terbuat dari kulit atau bahan lain yang dapat digunakan. Jadi untuk kulitnya sendiri atau untuk bahannya sendiri dari bola itu biasa menggunakan kulit atau bahan yang lain. Kemudian untuk kelilingnya sendiri, keliling bola itu sekitar 68 sampai 71 cm. Kemudian tekanan dari bola itu sendiri 0,60 sampai 0,70 atm. Kemudian untuk berat bola sendiri sekitar 396 sampai 453 gram. Itu adalah standarisasi untuk pertandingan bola atau bola yang digunakan di pertandingan resmi, seperti yang dipertandingkan di Piala Dunia, Liga Champions, ataupun liga-liga top di Eropa sana, termasuk di Indonesia. Di awal tadi kita telah menyebutkan beberapa teknik dasar dari sepak bola itu sendiri. Ada sekitar 6 teknik dasar yang akan kita pelajari. Untuk teknik dasar yang pertama yaitu menendang. Jadi menendang itu dalam sepak bola dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama menggunakan kaki bagian dalam, kemudian menggunakan punggung kaki atau biasa kalian sebut dengan kura-kura kaki, itu boleh. Atau kalian dan yang ketiga adalah kaki bagian luar. Jadi saya ulangi, menendang itu dibagi menjadi 3 bagian: kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar. Untuk kaki bagian dalam bisa kalian lihat, jadi perkenaannya nanti berada di sisi samping jempol kaki kalian, itu adalah bagian dalam ya. Sekali lagi, untuk perkenaan bolanya berada di sisi jempol kalian, jempol kaki. Perkenaan kaki dengan bola itu disebut kaki bagian dalam. Sementara untuk menendang menggunakan punggung kaki, berarti bagian kaki yang digunakan adalah bagian atas atau bagian telapak kaki bagian atas, bisa kalian sebut punggung kaki. Itu untuk perkenaan berkaitan dengan kaki dan bolanya. Kemudian kaki bagian luar ya, bisa kalian lihat di gambar yang ketiga. Jadi perkenaannya bola berada di bagian luar kaki. Kemudian untuk teknik yang kedua, menggiring. Jadi menggiring itu terbagi menjadi 3 bagian. Sama seperti menendang tadi, menggiring dibagi menjadi 3. Yang pertama menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Dan yang ketiga, menggiring bola dengan punggung kaki. Ini adalah ketiga jenis yang umumnya dipakai para pemain sepak bola ketika mereka menggiring bola. Yang berikutnya yaitu mengontrol. Teknik mengontrol. Teknik mengontrol itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama menggunakan kaki bagian dalam. Jadi ketika bola datang, perkenaannya nanti akan berada di sisi samping jempol kalian, jempol kaki kalian. Kemudian untuk punggung kaki itu sama, yaitu perkenaan bola berada di atas telapak kaki atau kalian bisa sebut sebagai punggung kaki, seperti gambar nomor 2. Kemudian yang ketiga yaitu kaki bagian luar. Sama seperti menendang tadi atau gambar yang sebelumnya, kaki bagian luar berarti berada di sisi luar dari kaki kita. Dan yang keempat yaitu telapak kaki atau berada di bawah
telapak kaki kita untuk perkenaan bolanya. Itu adalah teknik dasar mengontrol yang terbagi menjadi 4 bagian. Kemudian menyundul atau heading. Jadi teknik yang berikutnya adalah menyundul. Menyundul juga dibagi menjadi beberapa bagian. Menyundul yang pertama, menyundul bola tanpa melompat. Kemudian menyundul sambil melompat dan menyundul sambil melompat namun dari arah samping. Perkenaan bolanya pun bisa sama di bagian kepala, namun untuk arah datangnya bola itu menyesuaikan. Dalam artian ketika bola itu datang dari hadapan kalian bisa menggunakan bagian kepala bagian depan untuk menyundulnya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan bagian samping kalian ketika memang bola datang dari arah samping badan kalian. Kalian bisa lihat pada gambar seperti itu, terbagi menjadi 3 bagian terkait dengan teknik menyundul. Kemudian teknik berikutnya yaitu mengumpan. Mengumpan atau passing dalam sepak bola terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kaki bagian dalam, kemudian punggung kaki, kemudian kaki bagian luar, dan telapak kaki. Untuk gambarnya bisa kalian lihat di layar seperti itu untuk mengumpan. Kemudian yang berikutnya yaitu melempar atau throw. Jadi melempar dalam sepak bola juga ada aturannya, tidak asal melempar saja. Kalian lihat lingkaran yang berada pada gambar itu. Jadi posisi kaki pemain sepak bola harus berada di luar lapangan, tidak boleh memasuki lapangan itu sendiri. Kemudian posisi bola ketika akan dilempar itu berada di belakang kepala. Tidak boleh melempar bola, itu bolanya berada di depan dada ataupun depan wajah kita. Jika ada pemain yang melakukan seperti itu, bisa jadi nanti akan diulangi lagi untuk proses pelemparannya. Seperti itu. Itu merupakan peraturan atau cara melempar dalam permainan sepak bola. Kemudian formasi pemain sepak bola. Jadi dalam formasi pemain sepak bola itu sangat banyak modelnya. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya ingin memberikan gambaran sedikit terkait dengan formasi pemain sepak bola. Jadi formasi yang akan saya gunakan yang mungkin sudah banyak orang kenal yaitu formasi 4-4-3 ya, yang nantinya akan meliputi seperti ini. Yang pertama ada kiper ya, di bagian belakang berjumlah 1 orang ya sebagai penjaga gawang atau kiper. Kemudian 4 orang atau kita biasa disebut sebagai pemain belakang atau bertahan. Kemudian ada 3 orang sebagai pemain tengah atau yang disebut sebagai gelandang. Dan 3 orang berikutnya itu sebagai pemain depan atau disebut penyerang. Jika kalian jumlah, total orang yang berada di lapangan ada 11 orang. Namun pada umumnya untuk formasi sendiri itu dihitung dari defendernya atau pemain bertahannya. Jadi semisal pada gambar ini ada 4-3-3, berarti ini yang dimaksud formasi 4-3-3. Jadi kiper tidak dihitung. Seperti itu. Jadi kalian bisa cermati sendiri. Namun untuk formasi sebenarnya bisa bervariasi ya, tergantung pertandingannya melawan siapa, kemudian taktiknya seperti apa. Jadi menyesuaikan. Terkadang ada yang pemain bertahannya cuma 3 atau pemain bertahannya 6
nambah 1 menjadi 5, terus strikernya cuma 2. Kemudian ada yang pemain gelandangnya ada berjumlah 5 ataupun 4 seperti itu. Jadi terkait dengan formasi sebenarnya sangat umum dan sangat fleksibel, tergantung dari pertandingannya itu sendiri. Mungkin Cukup sekian penjelasan saya tentang materi bab 1 ini tentang sepak bola. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang masih kurang jelas. Di sini kita bisa belajar bareng dan saling bertukar pikiran di kolom komentar. Jadi jika ada pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar dan pasti akan saya jawab.